Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biologi Education. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Intan Pariwara kelas 10 di bagian asesmen akhir semester. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai dari nomor 1. Untuk nomor 1 ini, jadi berilah tanda centang pada kolom benar atau salah berdasarkan informasi tersebut. Nah, ini berdasarkan informasi dari bacaan virovac, yaitu virus yang bisa menginfeksi virus. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Sputnik virus memiliki ukuran lebih besar daripada mimivirus. Nah, ini jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena jelas pada informasi di bacaan dijelaskan bahwa Sputnik virus itu dapat menginfeksi virus lain, yaitu mimivirus. Jadi dijelaskan juga bahwa mimivirus itu adalah virus yang berukuran raksasa. Oke. Jadi di sini jawabannya salah. Yang nomor 2, Sputnik virus dan mimivirus berada pada realm yang sama. Nah, ini benar. Jadi menurut klasifikasi ICTV, keduanya itu termasuk ke dalam realm yang sama, yaitu Farinhaviria. Ini benar. Lalu yang nomor 3, si Sputnik virus itu dapat menginfeksi bakteri untuk berkembang biak. Salah ya, dia menginfeksinya, yang diinfeksi adalah sesama virus. Nomor yang terakhir, infeksi virovac menyebabkan tingkat kerusakan sel Hops menurun. Nah, ini benar. Jadi jawabannya benar. Kita lanjutkan di nomor 2, berdasarkan klasifikasi ICTV, Sputnik virus dan mimivirus dikelompokkan pada takson yang sama. Pada tingkat apa? Keduanya pada tingkat kingdom. Kok jadi gede-gede gini ya tulisannya? Bentar, Mimin kecilin dulu karena di zoom. Berdasarkan informasi tersebut, apa saja perbedaan yang dimiliki virus satelit dan juga virovac? Nah, kalau satelit itu virus yang berukuran lebih kecil ya. Kalau satelit itu berukuran lebih kecil daripada virus lainnya. Dia juga berasosiasi dengan virus pembantu untuk menginfeksi sel inang. Sama seperti virus pembantu, virus satelit itu juga bergantung pada nukleusnya sel inang untuk replikasi dan juga transkripsinya. Beda dengan si virus satelit, yang virovacnya tidak berasosiasi dengan sel inang, melainkan bersifat parasit pada virus pembantu. Jadi kalau yang ini tidak berasosiasi dengan sel inang. Kalau yang satelit tadi berasosiasi ya. Sel inang. Oke, kita lanjutkan nomor 4 ya. Berdasarkan infografik tersebut, pasangkan pernyataan di kolom sebelah kiri dengan jawaban di kolom sebelah kanan dengan cara menarik garis. Oke, jadi yang pertama nomor 1 itu apa sih? Tingkat penularan virus SARS-CoV varian B117 dibandingkan SARS-CoV-2 varian lainnya. Tingkatannya seperti apa? Kurang lebih dia 70%. Nah, lalu negara asal virus SARS-CoV B117, dia berasal dari Inggris, bukan Tiongkok. Lalu tahun ditemukannya virus SARS-CoV varian B117 itu tahun 2020. Salah satu benua yang terdapat kasus infeksi virus SARS-CoV-2 di varian B117 itu di Asia. Oke, kita lanjutkan di nomor 5. Untuk mengetahui adanya infeksi SARS-CoV B117 pada sampel diambil dapat dilakukan dengan cara apa saja pengambilan sampelnya. Jadi pengambilan sampelnya itu bisa dilakukan dengan mengurutkan genom sesuai dengan basa nitrogennya. Nah, jawabannya yang A. Lalu yang nomor 6, gejala yang lebih dirasakan oleh
seseorang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 varian B117 dibandingkan dengan SARS-CoV-2 yang lain adalah dia itu batuk ya, hampir sama sih. Terus ada mialgia, kemudian sakit tenggorokan. Nah, ini gejalanya. Nomor 7, berdasarkan infografik tersebut, negara di Asia Selatan yang terdapat kasus infeksi virus SARS-CoV-2 B117 adalah negara apa saja? Tentu saja di sini kalau yang berdasarkan bacaannya Asia Selatan itu ada negara India. Nomor 8, berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak. Ya, yang pertama, virus SARS-CoV-2 varian B117 memiliki tingkat virulensi lebih tinggi. Tidak ya, bukan. Lalu yang kedua, apakah virus SARS-CoV-2 varian B117 di Inggris diberi nama VUE 2002 apa sih itu, bukan ya? Kirain tahun 20201201. Nah, ini jawabannya iya, ada di bacaan. Apakah tingkat penularan virus SARS-CoV-2 B117 lebih tinggi daripada sebelumnya? Iya, tingkat penularannya lebih tinggi. Apakah virus SARS-CoV-2 varian B117 dapat meningkatkan resiko kematian? Tidak. Nomor 9, persentase awal penemuan kasus SARS-CoV varian B117 di Indonesia sebesar berapa? Ini ada di bacaannya, yaitu sebesar 0,43%. Oke, kita lanjutkan di nomor 10. Berdasarkan klasifikasinya, virus Zika dikelompokkan ke dalam ril apa? Nah, jadi virus Zika itu masuk ke dalam Riboviria. Nah, Riboviria familinya siapa? Familinya dia masuk ke dalam famili Flaviviridae ya. Jadi realmnya ada di Riboviria. Nomor 11. Oke, nomor 11, berdasarkan tingkat infografik tersebut, pasangkan pernyataan di kolom sebelah kiri dengan jawaban kolom sebelah kanan dengan cara menarik garis. Oke, kita cek dulu tahun di awal ditemukannya kasus Zika pada manusia itu 1954. Ya. Lalu benua dengan kasus Zika pertama pada manusia ada di benua Afrika. Vektor penyebar virus Zika, vektornya dari nyamuk Aedes. Sistem organ pada bayi yang mengalami kelainan akibat virus Zika adalah sistem sarafnya. Nomor 11, masa inkubasinya virus Zika dalam tubuh penderita itu selama apa? Dia selama 3 hingga 7 hari. Lumayan singkat ya ini. Nomor 13, pernyataan yang tepat mengenai virus Zika berdasarkan infografis tersebut adalah, nah jadi virus Zika itu bisa menyebabkan penderitanya mengalami artralgia. Oke, nomor 14. Pasangkan pernyataan pada kolom sebelah kiri dengan jawaban sebelah kanan. Salah satu benua yang tidak mengalami kasus virus Zika. Benua apa sih yang nggak mengalami itu benua Australia. Tahun masuknya virus Zika ke pulau kecil di Samudra Pasifik bagian timur tahun berapa? Tahun 2007. Negara ditemukannya virus Zika pertama kali adalah negara Uganda. Tahun ditemukannya virus Zika di benua Amerika itu tahun 2015. Nah, berdasarkan infografik tersebut berilah tanda centang pada pernyataan yang benar dan juga salah. Pernyataan yang pertama, virus Zika menyebabkan penderita mengalami konjungtivis. Nah, ini benar ya, konjungtivis itu matanya merah dan juga sakit. Belum ada obat atau vaksin yang bisa mencegah virus Zika. Nah, ini benar, memang belum ditemukan adanya vaksin khusus untuk mengatasi virus tersebut. Artinya yang 3, gejala akibat virus Zika muncul di hari kedua sampai
hari ke-7 setelah virusnya masuk salah, justru hari kedua atau hari ketiga sampai hari ke-7 itu masa inkubasinya. Si virusnya masih adaptasi dulu di tubuh makhluk hidup yang diinfeksi. Janin dengan ibu terinfeksi virus Zika dapat mengalami penurunan perkembangan tulang dan tengkorak, ya. Nah, ini salah karena fokusnya janinnya itu akan terjadi cacat otak ya, karena tadi kan menyerang saraf, dan juga mikrosefalia, yaitu mengecilnya ukuran kepala bayi karena otak bayi berkembang atau tidak berkembang dengan baik, maksudnya cacat di sini. Ini salah. Virus Zika ditemukan pada tahun 2007 di Kepulauan Samudra Pasifik Selatan, bukan ya? Ini pernyataan yang salah. Karena ditemukannya itu lebih ke di Prancis. Tahun 2013 itu justru di Prancisnya, bukan di Pasifik bagian selatan. Nomor 16, berdasarkan infografik tersebut, pernyataan yang tepat mengenai struktur tubuh jamur yang dimanfaatkan dalam pembuatan tempe adalah, jadi nomor 16 itu kalau tempe pemanfaatannya kan berarti sporangium yang merupakan tempat pembentukan alat perkembangbiakan pada jamur. Jawabannya yang A. Dalam proses pembuatan tempe, biji kedelai terlebih dahulu direbus selama setengah jam. Ini ada di bacaan semua, kalau kalian baca pasti bisa jawab. Berdasarkan infografis tersebut, pasangkan pernyataan di kolom sebelah kiri dengan jawaban di sebelah kanan dengan cara menarik garis. Ya, jadi jenis tempe yang terbuat dari bahan dasar ampas Arachis hypogea itu namanya tempe bengkil. Mana tempe bengkil? Tempe bengkil mana nih? Oh ini. Nilai gizi pada kandungan lemak dalam 200 gram tempe, berapa sih nilai gizinya? Ada 21,6 gram. Manfaat tempe bagi tulang. Nah, manfaat tempe bagi tulang apa? Untuk mencegah pengeroposan tulang. Kandungan pada tempe yang bermanfaat bagi pembentukan eritrosit, mengandung B12. Bahan dasar pembuatan tempe bongkrek adalah ampas dari Cocos nucifera. Oke, kayak gini jawabannya. Nomor 19, dalam 500 gram tempe mengandung protein sebanyak berapa gram? Jadi dalam 500 gram tempe itu mengandung protein 92,7 gram. Lumayan ya, lumayan banyak nih. Bagaimana proses pembuatan tempe yang benar? Berdasarkan proses tersebut, prinsip dasar bioteknologi apa yang terlibat dalam pembuatan tempe? Nah, kalau prinsip dasarnya berarti apa nih? Kalau prinsip dasarnya adalah fermentasi. Bentar. Prinsip dasarnya adalah fermentasi. Kalau proses pembuatan tempenya kalian bisa langsung aja yang ada di halaman 47-nya si infografiknya langsung aja dicek. Di situ ada langkah-langkah pembuatan tempe, bisa kalian tiru di situ ya. Dimulai dari biji kedelainya direbus selama 30 menit sampai langkah terakhir tempenya dibiarkan 2 hari dan siap untuk dikonsumsi. Kalian cek langsung aja. Kami lanjutkan nomor 21 di sini. Berdasarkan infografis tersebut berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai dengan pernyataan. Nah, untuk nomor 21 ini, dalam pembuatan tempe, kedelai yang sudah direbus akan direndam selama 48 jam. Ini salah ya, harusnya cuma 24 aja. Nomor 2, miselium merupakan struktur jamu yang terdiri atas nolon, rizoid, dan spora ngiofor. Nah, ini benar, memang itu strukturnya. Dalam seperempat kilogram tempe mengandung 18,78 gram karbohidrat. Ini salah, bukan segini ya harusnya. Kandungannya itu sekitar 23,475 gram. Mengkonsumsi tempe dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, ini benar. Lalu dalam pembuatan tempe 10 kilo membutuhkan 10 gram jamur Rhizopus oryzae. Nah, ini benar. Tempe memiliki manfaat bagi tubuh yaitu menurunkan kadar apa? Low density lipoprotein atau LDL ya. LDL itu kayak lemak jahat ya dia.
Tapi sama aja sih kalau tempenya digoreng, mengandung gorengan juga sih ujung-ujungnya. Nomor 23, manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan infografis? Tunjukkan jawabanmu. Jawabannya ada lebih dari satu. Yang pertama, pemberian ragi sebaiknya diberikan saat kedelai sudah dingin dan kering ya. Gak boleh waktu masih panas karena nanti si jamurnya mati. Mengkonsumsi tempe dapat mencegah tumbuhnya sel-sel yang tidak terkendali. Ya, mencegah kanker ya tempe itu. Spora merupakan alat reproduksi jamur dari Rhizopus oryzae. Betul. Kedelai yang dibungkus, setelah kedelai dibungkus menggunakan daun pisang atau plastik sebaiknya disimpan selama 2 hari alias 48 jam. Struktur tubuh Rhizopus oryzae yang berfungsi menembus substrat dan menyerap makanan adalah rhizoid. Oke, kita lanjutkan di nomor 26. Sifat penyakit antraks yang dapat ditularkan dari inang bakteri antraks ke manusia tetapi tidak dapat ditularkan ke sesama manusia itu disebut dengan zoonosis. Nomor 27, manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan infografik? Kulit seorang yang terserang penyakit antraks dapat berubah warna. Ini betul. Orang yang mengkonsumsi daging sapi yang terpapar oleh bakteri si Bacillus anthrax itu dapat terserang penyakit antraks. Betul ini ya. Pengobatan penyakit antraks dapat dilakukan dengan cara memberikan zat kimia yang berfungsi melawan infeksi bakteri. Nah, ini yang betul. Bagaimana penyakit antraks dapat menular kepada manusia? Bagaimana caranya? Bisa yang pertama dari daging ya. Dari daging yang terpapar oleh bakteri tersebut. Bisa juga dari gigitannya. Dari si gigitan hewannya. Bisa juga melalui udara. Bisa juga kontak pada luka. Dan juga bisa ada di bakteri yang terpapar oleh oksigen. Jadi ada beberapa cara. Untuk detail kalian bisa cek sendiri di bacaannya ya. 29, berdasarkan infografik tersebut pasangkan pernyataan di kolom sebelah kiri dengan jawaban di kolom sebelah kanan. Tahun masuknya penyakit antraks di Jawa Tengah 1990. Gejala kondisi kulit seseorang yang terkena penyakit antraks adalah bengkak berisi cairan. Organ pada tubuh manusia yang diinfeksi oleh spora antraks adalah organ paru-paru. Waktu manusia terinfeksi penyakit antraks yang tidak membahayakan tubuh adalah 480 menit. Kenapa nggak dirubah ke jam aja ya? Kelenjar tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat reproduksinya spora antraks ada di kelenjar getah bening. Jumlah spora antraks yang menyerang manusia sehingga dapat terinfeksi penyakit antraks sekitar 11.400 buah. Lumayan ya. Banyak ini. Bentar. Mana soalnya yang lanjutannya? Kok nggak ada? Bentar. Tadi sudah mimin siapkan soalnya ini. Kenapa soalnya malah jadi di depan gini? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dalam tabel mengenai jenis-jenis penyakit antraks. Oke. Jenis penyakit antraks yang ditandai dengan seseorang mengalami suhu 39. Nah, ini jenis yang pertama, antraks cutaneus. Jenis penyakit antraks yang ditandai dengan seseorang mengalami muntaber. Ini yang gastro. Lalu jenis penyakit antraks yang menyebabkan organ pencernaan mengalami nyeri parah. Ini sama juga. Jenis penyakit antraks yang gejala awalnya mirip penyakit terinfeksi virus influenza. Itu yang antraks paru-paru. Jenis penyakit antraks yang ditandai dengan kulit mengalami luka hitam. Itu yang pertama. Berdasarkan infografik tersebut berilah tanda centang pada pernyataan yang benar atau salah. Salah satu perantara penularan penyakit antraks ke manusia melalui bakteri yang mengalami pembelahan binar. Nah, ini benar. Pencegahan penyakit antraks dapat dilakukan dengan memasak daging lebih dari suhunya 120 derajat, betul. Jadi kalau bisa pakai presto ya yang bagus daging itu.
Penyakit antraks menyerang salah satu kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2000. Mana tadi? Nah, ini salah nih. Apabila racun antraks sudah beredar ke tubuh, pemberian antibiotik akan mampu menolong penderita. Ini kurang ya. Jadi pemberian antibiotik itu tidak bisa menolong si penderitanya karena spora antraks yang menyerang tubuh itu bisa menyebabkan racun. Nah, sekali racunnya terakumulasi, antibiotiknya itu tidak mampu menolong penderita antraks. Kulit seseorang yang luka jika bersentuhan dengan spora antraks maka mengakibatkan orang itu akan terserang penyakit antraks. Nah, betul karena kan penularannya bisa juga melalui luka terbuka. Bagaimana sejarah kasus penyakit antraks di Indonesia pada tahun 1997? Ini ada di sejarahnya, ada di itu ya, ada di infografiknya. Langsung aja bisa kalian tulis di infografiknya. Mimin bacakan rangkumannya dikit aja, tapi nanti kalian bisa cek sendiri langsung. Jadi kasusnya tuh dimulai pada tahun 1997, terjadi kasus antraks pada sapi di Victoria dan New South Wales atau Australia. Nah, sebagian daging sapi di daerah itu dijual di Jakarta dan beberapa di kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, untuk melindungi konsumen di Indonesia, Direktorat Jenderal Peternakan sempat melarang sementara impor daging sapi atau bahan-bahan asal Australia sampai situasinya aman. Dan ini ya emang ini awalnya dari si Australia yang dikirim ke Indonesia dagingnya. Gejala yang dialami oleh seseorang yang terserang penyakit antraks paru-paru. Gejalanya apa saja? Karena dia antraks paru-paru berarti fokusnya ke bagian dada, sesak nafas dan juga nyeri atau rasa tidak nyaman pada bagian dada. Berdasarkan infografik, jawablah pertanyaan-pertanyaan. Oke. Apakah antraks paru-paru ditandai dengan orang yang memiliki tekanan darah 90/60? Iya. Tekanan darahnya rendah. Apakah udara yang terpapar spora antraks dapat menyebabkan seorang terinfeksi Mycobacterium tuberculosis? Enggak ya, enggak ada hubungannya. Kalau Mycobacterium itu TBC. Apakah racun spora antraks dapat merusak jaringan pada lambung manusia? Iya, betul. Apakah spora antraks secara otomatis akan distabilkan oleh lendir di saluran pencernaan? Tidak bisa. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.